waktu SD itu di SDN Negeri Mawar Melati Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Kembali lagi di acara kesayangan kita, Interview Semanta. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu guru kesukaan saya yang sangat ceria setiap harinya, Ibu Fitriani. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Akhir-akhir ini sibuk apa sih Bu? Kalau boleh tahu sih. Ya, akhir-akhir ini ya kesibukan saya pertama mengajar di SMA Negeri 1 Tanta. Kemudian yang lainnya saya juga ada kesibukan untuk di TV Tabalong mengisi acara ceria. Ya saya nonton tuh acaranya yang cerita tuh kan Bu. Ya, alhamdulillah. Kalau kan ada nih Ibu, kan banyak nih murid-murid baru ya kan. Mungkin ada yang belum kenal Ibu, ngajar apa nih di Semanta? Di SMA Negeri 1 Tanta ini Ibu mengajar bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian dalam tahun ini Ibu diberi tugas dan memiliki jabatan sebagai Humas SMA Negeri 1 Tanta. Ya, kan kita beralih ke sedikit yang pribadi ya, Bu. Kalau dari segi hobi nih, mungkin Ibu punya hobi gitu. Hobi Ibu gitu untuk mungkin memancing, memasak, seperti yang lain-lainnya gitu. Yang disukai oleh orang-orang yang... Ya, hobi Ibu adalah berkebun. Nah, tiap harinya pulang ke sekolah, sore jam 5 sore pergi ke kebun. Untuk waktu senggang bisa sambil rekreasi, nyetir ke taman rekreasi. Kalau dari segi hobi mirip sama Bapak ya, Bapak saya itu orang tua. Dia suka berkebun juga Bu. Kalau moto hidup Ibu apa sih Bu? Mungkin bisa dicontoh oleh kami para anak-anak yang penerus bangsa ini nih. Oh iya, kalau moto Ibu adalah berjuang dan berjuang tanpa lelah. Jangan merasa lelah berjuang dan berhenti berjuang. Itu aja, berjuang dan berjuang. Iya, mantap Bu. Kalau kan semua orang tuh memiliki semua fase-fase hidupnya kan, kayak SD, SMP, SMA tuh dari jenjang pendidikan. Nah, di situ juga kita bisa menemukan dari kita mencari jati diri atau melangkah bersama-sama teman. Nah, dari segi cita-cita nih Bu, Ibu dulunya tuh selain dari ingin jadi guru tuh mau jadi apa lagi nih? Mungkin bisa jadi abdi negara juga. Dulu sewaktu SD, Ibu, kemudian waktu kelas 5 SD, Ibu punya guru favorit adalah Ibu Halimah. Guru favorit Ibu itu kebetulan mengajar bahasa Indonesia. Nah, jadi dengan melihat beliau mengajar, dengan melihat beliau berekspresi di dalam menghadapi kami, menghadapi siswa, Ibu terenyuh ingin seperti beliau. Nah, ingin seperti beliau. Lalu setelah tamat SD, melanjutkan ke SMP Negeri 2 Tanjung. Yang letaknya di dekat rumah sakit. Tahu. Kemudian tamat SMP. Tamat SMP itu ingin melanjutkan sesuai dengan keinginan cita-cita Ibu adalah jadi guru. Lalu Ibu ikut tes di Amuntai. Nah, tes di Amuntai SPG. Berarti Ibu dulu mau jadi guru SD dulu. Jadi ikut tes di Amuntai. Belum ada rezeki. Ibu adalah harapan Ibu untuk jadi guru SD. Sayang banget ya Bu. Ya. Jadi
Yang lulus adalah 10, ibu nomor 11. Oh. Nomor 11 dalam artian nilai ibu mendekati dari yang nomor 10. Iya. Habis itu ibu ketika diminta oleh bagian administrasi yang menyeleksi kami tes SPG itu, Iya, Bu. sabar dulu, nanti kalau ada yang mengundurkan diri kena panggil untuk melanjutkan yang di SPG itu. Oh, iya, iya. Ya ibu pulang kampung lah, dari Amuntai pulang kampung ke Tanjung. Alamat ibu adalah di Belimbing. Iya. Ketika ibu berada di Tanjung, ibu melanjutkan untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Tanjung. Mendaftar di SMA Negeri 2 Tanjung, kebetulan diterima. Akhirnya ibu melupakan guru SD itu. Lanjut jadi siswa SMA Negeri 2 Tanjung. 3 tahun persis kami menjalani sekolah di SMA Negeri 2 Tanjung. Kemudian ibu jurusan IPA. Dulu ada IPA dan ada EPS. Dulu hanya ada 2, IPA dan EPS. Jadi ibu adalah jurusan IPA. Selang 3 tahun kemudian, lalu ibu dengan ambisi ingin jadi guru. Nah, ambisi ini ingin jadi guru, lalu ke Banjarmasin. Ke Banjarmasin ikut tes, dulu namanya adalah Sipenmaru, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Oh, nah, iya. Jadi tiap tahun kan beda itu. Ada Sipenmaru, ada ujian masuk perguruan tinggi. Nah, jadi ada ibu waktu dulu adalah Sipenmaru, seleksi penerimaan siswa baru. Nah, ikut itu ibu. Namun untuk jurusan pertama memang ibu menginginkan untuk jurusan bahasa Indonesia sesuai dengan guru favorit ibu waktu SD. Ya, waktu itu sangat banyak yang memasuki untuk jurusan bahasa Indonesia. Lalu ibu mencari batu loncatan. Berjuang dan terus berjuang sesuai moto saya setiap saat, berjuang dan terus berjuang. Tidak bisa jadi guru SD, akhirnya ibu ikut ke perguruan tinggi. Ketika di perguruan tinggi mengambil lagi jurusan yang sulit diambil orang adalah jurusan kimia. Sewaktu itu ketika masuk di jurusan kimia, orang tidak banyak memilih jurusan kimia. Lalu ibu mengambil jurusan kimia, gol jadi mahasiswa. Nah, ibu jadi mahasiswa baru di jurusan kimia. Walaupun jurusan kimia itu sedikit sulit, karena mengapa sedikit sulit? Walaupun ibu berlatar belakang IPA, tapi sedikit sulit karena ada mata pelajaran kimia yang memang ibu tidak suka. Ya, lalu ibu setiap harinya melamun, lalu menjadi buah pikiran sama sekali. Bertemu dengan seorang mahasiswa. Bertemu dengan seorang mahasiswa itu, ayangnya. Bukan. Bertemu dengan seorang mahasiswa dari jurusan bahasa, kemudian kami berkomunikasi, setiap waktu senggang kami berkomunikasi, dan waktu itu ibu masih jurusan kimia. Berkomunikasi, lalu ibu sedikit curhat. Iya, boleh. Ya, sedikit curhat dengan teman ibu itu. Lalu ibu sedikit curhat dengan teman ibu. Lalu ibu berkata, bagaimana nih kalau aku mau pindah jurusan aja? Kemana kamu mau pindah jurusan, Fitri? Ke bahasa seperti kamu nih. Oh iya. Habis ibu mengurus pindah. Kebetulan waktu mengurus pindah itu bertemu dengan ketua jurusan bidang studi bahasa Indonesia, orang Barabai. Nah, bisa dibilang hoki nih. Ya, memang jalannya sudah. Karena sifat prinsip berjuang itu selalu ibu miliki. Akhirnya ibu tepat berada di jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Selang 4,5 tahun, ibu sudah wisuda pada tahun 2094. Nah, wisuda pada tahun 2094. Habis wisuda, ibu pulang kampung dengan membawa ijazah serta senang sekali dengan ijazah menjadi calon guru SMA. Ibu melupakan cita-cita untuk jadi guru SD. Itu aja. Tapi tetap komitmen jadi guru ya, Bu? Iya, tetap berkomitmen jadi guru. Berusaha dan berusaha untuk jadi guru. Keren, Bu. Komitmennya. Alhamdulillah. Apresiasi.
Kalau boleh tahu Bu, ngajar di SMA 1 Tanta ini mulai tahun berapa Bu? Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Tanta ini mulai tahun 2005. Sebelumnya Ibu mengajar di SMK Negeri 1 Tanjung. Berarti nggak langsung di sekolah ini ya Bu, masih ada di fase Bukan. lain. Langkah untuk mencapai cita-cita, Ibu dulu mengajar di Harwai, kemudian Ibu karena suami Ibu pindah ke Barabai, lalu Ibu mengajar di Barabai, MAN 2 Barabai, kemudian suami Ibu meninggal, lalu Ibu kembali ke Tanjung, melanjutkan mencari honoran di SMK Negeri 1 Tanjung. Habis itu di SMK Negeri 1 Tanjung menjadi guru bantu, menjadi guru kontrak. Lalu Ibu diangkat di SMA Negeri 1 Tanta ini pada tahun 2005. Betul, perjuangannya lumayan berat. Tapi terkadang nggak terlalu dihormati nih guru. Iya, seperti itu. Tapi menghormati semua guru yang ada di sini. Alhamdulillah. Bisa Ibu ceritakan pengalaman Ibu ngajar di sini, mungkin ada suka dukanya, kayak ada muridnya nakal, yang suka bolos, atau bikin Ibu marah lah gitu. Mungkin ada gitu Bu, bisa Ibu ceritakan gitu, sedikit banyaknya. Pengalaman saya sewaktu mengajar di SMA Negeri 1 Tanta ini, kategori siswa ya seperti itulah, tapi setiap guru punya komitmen bahwa kita jadi guru harus memiliki kontrol kepada setiap siswa. Artinya punya remote control. Oh siswa begini, oh siswa begini, oh siswa begini. Kita tidak bisa menyalahkan. Karena apa? Semua siswa pintar pada jenisnya. Ada siswa yang pintar EPS, ada siswa yang pintar matematika, ada siswa yang pintar bahasa Indonesia. Jadi semua siswa itu tidak bisa digolongkan siswa salah, siswa tidak baik, tidak bisa digolongkan seperti itu. Tetapi kami selalu menerima dan selalu ingin memperbaiki. Pengalaman sih ada untuk siswa yang nakal, siswa yang suka bolos, ketika kita mau masuk kelas dia tidak ada, kemudian ketika kita menjelaskan dia tidur. Nah iya seperti itu, banyak pengalaman. Namun alhamdulillah favorit Ibu adalah semua kelas IPA. Wah, sudah pasti dong, kan kelas IPA itu yang terbaik. Iya, alhamdulillah. Tapi sih Bu, saya nih punya teman nih Bu, dia kalau masalah pelajaran tuh kalau udah yang pelajaran yang sulit pasti tidur. Orang itu di belakang pojok kiri. Aduh, emang. Tapi perlahan dia udah mulai baik sih, kayak udah pergaulannya ke kami itu lebih baik udah orangnya. Terima kasih Bu atas yang pengalamannya. Kalau nah ini agak memihak ya, Ibu punya kelas favorit nggak nih di Semanta ini? Oh iya, kelas favorit Ibu kelas IPA dong. Adalah kalau Ibu melihat semua kelas memang bagus, tapi kelas favorit Ibu adalah kelas 12 IPA. 12 IPA itu tergolong adalah kelas yang begitu antusias di dalam belajar, apalagi mempelajari tentang bab pertama surat lamaran pekerjaan, karena dia beranggapan bahwa suatu saat nanti surat lamaran pekerjaan itu diperlukan di lapangan. Nah, ya yang memang benar sih. Kami kalau masalah pekerjaan kami paling antusias sudah. Iya. Bisa diceritakan sedikit pengalaman waktu masih SMA Bu? Mungkin ada teman dulu pas udah akrab malah terpisah gitu. Dari SMA-nya aja. Atau mungkin Ibu mau lebih panjang gitu dari SD Ibu cerita. Ya boleh kan? Saya ini tipe kalau orang yang suka mendengarkan sebuah cerita dari seorang lain. Kalau pengalaman dari SD sampai SMA biasa-biasa saja pengalamannya, tapi lebih kepada pengalaman di perkuliahan. Lebih kepada pengalaman di perkuliahan karena apa? Saya waktu itu adalah orang desa nih ke kota, orang desa ke kota, melanjutkan cita-cita ingin jadi guru. Pada waktu itu saya bertemu juga dengan orang yang berasal dari desa, tetapi beda deh dengan saya.
waktu itu. Mengapa? Saya jalan kaki, kemudian saya juga beranjak dari orang yang sederhana ketika bertemu dengan mereka. Dulu waktu zaman kami, untuk sekolah guru ini paling tidak disukai, paling tidak banyak orang menyukai sekolah guru. Orang lebih banyak sekolahnya kepada bidang hukum, kemudian untuk di fakultas ilmu sosial. Nah, sangat tidak banyak orang yang ke guru. Kenapa sih, Bu? FKIP. Orang beralasan lebih keren lah. Tapi sekarang itu guru alhamdulillah. Guru itu alhamdulillah begitu dihargai, begitu, apalagi setelah jadi guru itu ada gaji insentifnya yang cukup lumayan ya. Apalagi juga sertifikasinya alhamdulillah, tunjangan-tunjangannya alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya bisa masih berlaku. Amin. Ya. Tapi kan Bu, saya masih bingung tuh. Kayak kalau dulu kan banyak tuh yang bilang, ngapain sih jadi guru? Apaan sih? Kalau Ibu, kenapa punya keinginan jadi guru selain dari Ibu melihat guru Ibu yang dulu dari waktu SD itu? Mungkin Ibu punya sedikit motivasi lain gitu, mungkin ingin mencerdaskan bangsa gitu. Untuk keinginan menjadi guru itu sejak lama, sejak SD tadi Ibu. Untuk keinginan menjadi guru, melihat dengan guru favorit ya. Guru favorit saya kan Ibu Halimah. Jadi Ibu motivasinya hanya dari sekedar gurunya aja? Tidak, lebih banyak lagi memantau ke depannya bahwa begitu banyak berkah kalau kita menjadi seorang guru. Ya benar ya. Berkah apa? Adalah kita pertama memperbaiki pola pikir anak, kemudian pertama mencerdaskan bangsa. Nah, sesuai dengan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa kita mencerdaskan bangsa. Iya, udah saya duga sih Ibu pasti gitu. Mungkin Ibu punya tips untuk kami para pelajar yang untuk meneruskan ke jenjang berikutnya, tips untuk belajar nih ya, terlebih untuk anak-anak kelas 3. Tips yang Ibu berikan untuk anak-anak kelas 12 bahwa pertama jangan sampai meninggalkan belajar, banyak membaca dulu tipsnya, karena membaca adalah jendela untuk mengetahui apa-apa yang diajarkan oleh guru. Dengan membaca itu lebih mendalam lagi. Jadi tips yang akan kami berikan kepada siswa itu adalah lebih banyak lagi membaca, kemudian belajar dan belajar. Gunakan internet yang sekarang juga internet itu lebih mendominasi di dalam dunia pelajar. Jadi jangan lupakan belajar dan belajar. Kemudian jangan malas baca buku, itu saja. Terima kasih Bu. Ya. Kesan-pesannya nih yang setelah ngajar di sini, mungkin Ibu punya gitu pesan untuk kami para pelajar. Kalau pesan untuk para pelajar, bahwa para pelajar itu jangan malas, itu saja. Jangan malas dan terus berjuang. Kita punya moto bahwa kalau malas untuk berjuang, maka semua menjadi tidak tercapai. Oh ya, keren Bu. Oke, itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Fitriani. Semoga diberikan selalu kesehatan, keberuntungan, keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya untuk Permisa. See you tomorrow.